Korban ke Singapura, abisin duit gede-gedean. Ke Universal lu jalan-jalan, gua yang ngasih uang. Lu nggak punya tuh anak gua belum pernah ngerasain ke Universal. Hah? Udah gua belain sama gua. Nggak ada duit, udah nih, pakai uang aku ajak jalan-jalan anak kamu ke Universal. Pakai uangku. Nah, anakku enggak. Hotel di sono juga aku. Walaupun dia juga kita bareng-bareng. Pinter banget plan victim ya, seolah-olah gue yang nyakitin. Aneh loh. Lu mau bisnis sama di Batam? Silakan. Lu mau bisnis, mau kerja di Batam sampai ngerawat anak lu, silakan. Tapi jangan nuntut minggu sekali untuk datang. Naik pesawat itu resikonya besar. Gue bisanya kerjanya di sini. Ya lu harus terima kalau lu LDR karena lu yang mau. Jangan cemburu sama Natali, jangan cemburu kemana-mana. Ya kan lu itu pilihan lu. Kan itu pilihan lu. Ya wajar dong kalau gue 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gue datang. Gak usah lu paksa. Emang resiko nggak naik pesawat? Emang resiko nggak naik pesawat? Bulak-balik. Dia bilang kata tanggal 24 pulang ke Indo, ke Singapura. Ternyata berubah pikiran, malah tinggal di Batam, bisnis kata dia. Lah, lu kan orang kaya. 50 perusahaan katanya. Hah? Mau di mana aja lu kaya. Kenapa lu orang kaya, lu punya perusahaan 50 perusahaan, lu kenapa bisnis di sono sama orang atau sama siapa gua nggak tahu. Ya kan? Katanya ngaku kaya. Emang nggak mampu nyari uang di BSD di Jakarta? Aneh. Dia bilang tadi, dia pilih aku, dia bilang aku ini pilih bisnis baju apa suami. Kata dia, ya udah aku pilih bisnis baju aku. Jadi aku nggak milih suami. Ya udah, pilih bisnis berarti dia yang gila harta. Kalau gua lebih baik gua pilih istri, bisnis gua buang. Rezeki masih banyak di tempat lain. Kalau gue gitu jadi orang. Yang plan victim siapa? Dia. Aneh. Kalau gue mah begitu, gue merantau ke tempat lain, harus ninggalin anak istri, sedangkan gue masih bisa cari uang di sini. Gue tinggalin bisnis gue di sono. Demi apa? Demi gue nggak jauh sama anak dan bini gue. Demi gue nggak jauh dari keluarga gue. Itu gue. Walaupun gue ngemis kayak di sini, walaupun gue ngojek, walaupun gue nge-grab, asalkan gue nggak jauh sama bini dan istri gue. Itu gue. Bukan dia yang menye-menye. Sok kaya jadi orang. Udah tahu kelakuan semua Mama Mambo. Iya, inti kalian bisa paham lah, bisa menilai sendiri, ya kan? Lu jelekin gua, ngomongin gua di TikTok. Tadi gua baru nge-live pagi-pagi nyuci mobil. Gua nggak ngomongin lu ya. Gua nggak kepancing sama netizen. Tapi lu yang ngomongin gua tadi nge-live pagi-pagi. Gua nggak ngomongin. Tanya deh. Aku ngomongin dia nggak teman-teman waktu nge-live di cuci mobil? Aku ngejelekin dia nggak? Enggak kan? Coba kalian. Enggak. Kenapa dia ngomongin aku? Bosen guys, capek nggak dihargai, dengan lagu disinggung, seolah-olah gue nyakitin dia loh. Makanya penonton pada komen kan, cari yang kaya Ping, cari yang kaya, cari yang gini-gini. Mau siapapun laki-laki yang kaya nggak bakalan mau nerima anak banyak kayak lu. Apalagi sifat lu kayak begitu, yang nggak mau direndahin sama laki-laki, yang merasa lu yang paling kaya. Siapapun nggak bakalan sanggup. Apalagi udah kayak begitu. Paling orang nikah sama lu cuma pansos. Habis itu mau pergi kabur kalau udah tahu sifatnya. Apalagi kalau beda keyakinan. Mana mau. Jangan egois lah. Orang si Miyako pengen minta WA aku,
Gara-gara aku ini gue bingung ngubungin di Singapura ini. Kapingkan, mana nomor WA ke Arya? Aku mau nanya nih gini-gini, nggak dikasih. Dia ngasihnya malah WA suaminya. Sedangkan dia bisa nanya apa-apa ke lakinya. Kalau perlu dia nanya ke lakinya, ya kan, ke si Miyako, ke suami. Sedangkan aku nggak boleh. Si Miyako berteman sama aku di WA. Kan aneh. Lucu nggak coba? Maksudnya beda pendapat gitu, bukan beda kali keyakinan, maksudnya beda pendapat. Susah, kalau dia pendapatnya beda, dia pikirannya ya begitulah. Jadi sekarang aku dibilang aku nggak berjuang sama anaknya si Luke. No, bapaknya udah keluar dari penjerong. Nengokin nggak ke Singapura? Nyusul nggak? Hah? Yang nemenin dia di Singapura siapa yang ngurusin? Nih, gua bapak sambungnya. Jadi jangan pernah deh berpikir lu gua nggak sayang sama anak lu, ya. Nggak usah lu berpikir claim victim kalau gua nggak nemenin lu di sono, malah gua tinggalin di sini, nggak mau ikut susah bersama. Nggak usah lu ngomong kayak gitu deh, ya. Gua di sini juga ada kerjaan, gua juga punya anak, gua kerja di sini, gua juga bisa, orang tua gua lagi sakit, di sono gue susah kerja di Singapura. Lu pikir, jangan lu egois, mikirin diri lu dan anak lu. Lu pengen anak lu disayang sama gue, lu bisa nggak sama anak gue dan orang tua gue? Itu aja deh rumusnya. Malah lu milih mikirin bisnis di Batam. Gue ngebangun rumah, ya terus terang di Sepatan pakai uang gue pribadi. Gue bohongin dia, alasannya punya saudara. Iya betul, gue bohongin dia, alasannya punya saudara. Itu karena apa? Karena dia nggak support gua. Mau bikin ruko dia nggak pernah support gua. Gua mau ngebangun rumah yang kecil, dia malah pengen ngambil rumah Nafapak yang 40 miliar. Pengennya, tapi duit mah nggak ada. Nggak punya kemampuan. Pengennya yang miliaran. Ya udah, akhirnya tanah kosong di situ. Ya udah, gue diam-diam gue bangun. Suatu saat nanti dia jatuh susah, ya kayak dulu. Kenapa gue bohongin dia soal rumah? Karena gue tahu dulu dia cerita pernah dia tinggal lewat endos. Waktu susah, nggak ada tempat tinggal di rumah saudara-saudara, numpang, ya. Dari situ gue nggak bangun rumah. Suatu saat gue susah, ya. Tuh gue punya tempat tinggal yang boleh lu tinggalin di situ. Itu. Habis kalau gue nggak begitu, sampai kapan gue nggak punya? Gue bukannya bohongin dia masalah uang, tapi gue bohongin kenapa gue bangun rumah, nggak bilang-bilang sama dia alasannya saudara. Kenapa? Roda berputar. Gua trauma dengan cerita dia waktu dia susah parah sampai dia tuh tinggal lewat endos hotel.